Selamat siang, perkenalkan nama saya Alex Tanan dari kelas KKOB. Saya akan menjelaskan intisari pelajaran selama kuliah kimia organologam. Kimia organologam telah menjadi kajian yang sangat menarik bagi ahli kimia sejak 250 tahun yang lalu. Kajian kimia organologam dapat dikatakan sebagai suatu kombinasi kajian kimia anorganik dan kimia organik. Definisi kimia organologam. Kimia organologam umumnya didefinisikan sebagai suatu kajian tentang senyawa yang memiliki ikatan logam karbon atau Mc. Interaksi ikatan dalam senyawa organologam berupa ionik atau kovalen antara satu atau lebih atom karbon dari suatu gugus atau molekul organik dengan suatu logam transisi, lantanida, aktinida, atau logam golongan utama. Senyawa organologam adalah senyawa kimia yang mengandung setidaknya satu ikatan kimia antara atom karbon dari sebuah molekul organik dan logam, termasuk alkali, alkali tanah, dan logam transisi, dan terkadang diperluas untuk mencakup metaloid seperti boron, silikon, dan timah. Reaksi pembentukan organologam. Reaksi pembentukan organologam yang umum terjadi yaitu reaksi logam langsung, reaksi logam dengan pengalkilasi, reaksi dengan hidrida logam, reaksi adisi oksidatif, dan reaksi insersi. Contoh reaksi. Yang pertama yaitu reaksi logam langsung. C6H5 bereaksi langsung dengan logam-logam reaktif seperti litium, natrium, kalium, kalsium, dan sebagainya. Yang kedua yaitu reaksi logam dengan pengalkilasi. Reaksi logam dengan pengalkilasi menggunakan pereaksi Grignard yang terkenal sebagai pengalkilasi. Contoh PCl3 tambah 3 C6H5 MgCl menghasilkan PCl6H5 3 kali tambah 3 MgCl. Yang ketiga yaitu reaksi dengan hidrida logam. Reaksi dari interaksi hidrida logam atau non-logam dengan alkena atau alkuna ini dapat dicontohkan sebagai berikut. Seperti 2H6 tambah 3 alkena menghasilkan BCC 3 kali. Bagian yang keempat yaitu reaksi oksidatif adisi. Reaksi ini terjadi di mana alkil atau aril halida ditambahkan pada senyawa logam transisi koordinasi tidak jenuh menghasilkan ikatan logam karbon. Contoh reaksinya sebagai berikut. Dan yang terakhir yaitu reaksi insersi. Pada dasarnya reaksi insersi ini yaitu reaksi penyisipan, di mana pada reaksi ini akan menghasilkan ikatan-ikatan dengan karbon sebagai contoh berikut. Jenis senyawa organologam. Senyawa organologam non-transisi. Alkil dan aril litium atau organolitium. Senyawa organolitium adalah senyawa logam alkali yang mempunyai sifat kelarutan dalam hidrokarbon atau cairan nonpolar dan penguapan yang tinggi serta mempunyai sifat khas zat kovalen. Contoh reaksi pembentukan organolitium yaitu 2Li-C6H5 tambah MgC6H5 2 kali menghasilkan Li2-MgC6H5 4 kali. Senyawa organonatrium dan kalium. Semua senyawa ini benar-benar ionik dan tidak larut sampai batas apapun dalam hidrokarbon karena sangat reaktif, dekat terhadap udara, dan terhidrolisis kuat dalam air. Contoh reaksinya yaitu 2CH5H6 tambah 2Na menghasilkan 2C5H5- Na tambah H2. Bagian ketiga adalah magnesium. Senyawa ini adalah jenis bereaksi Grignard dan MgR2. Yang pertama dibuat dengan interaksi langsung logam dengan suatu halida. Rx dalam suatu pelarut yang cocok biasanya suatu ether. Senyawa organologam transisi. Bagi logam transisi, alkil atau aril yang terikat sigma hanya stabil dalam lingkungan yang khusus. Ikatannya adalah non-klasik dan kompleks logam dari alkena, alkuna, dan sejenisnya tidak mempunyai kaitan dimanapun dalam kimia. Sifat yang khas orbital D memungkinkan pengikatan pada atom logam dari hidrokarbon tidak jenuh dan molekul lain. Spesies yang tidak stabil atau labil dengan ikatan sigma pada karbon sangat penting, khususnya dalam reaksi latalitik, alkena dan alkana yang diinduksi oleh logam transisi.